Halo semua, balik sama gue di channel FPL 62. Di video kali ini gue akan langsung aja membahas mengenai game week kelima. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Halo guys, jadi kali ini gue akan membahas mengenai game week 5. Dan pastinya abis international break yang cukup panjang gitu ya, udah mulai agak-agak lupa-lupa inget pertandingan terakhir siapa lawan siapa. Dan jadi sekarang gue akan langsung aja nge-refresh lagi ingatan kita masing-masing mengenai FPL, karena deadline game week kelima ada di hari Sabtu jam 5 sore. Jadi kalian harus udah mulai siapin juga nih tim kalian untuk game week kelima. Dan banyak banget yang mau wildcard atau segala macam mulai nanya ke gue. Dan di video kali ini pastinya akan ada draft wildcard juga, dan gue juga akan membahas mengenai rencana transfer gue. Tapi sebelumnya gue akan bahas dulu mengenai tim gue di game week keempat, yang mana panah merah cukup parah. Overall rank gue turun jauh dari kemarin dengan poin gue 67, average poinnya 72 ya. Jadi pastinya panah merah banget. Kalau lihat dari belakang di sini, Pickford gitu kan lawan Sheffield 1 poin doang, bahkan Turner 5 poin kemarin game week sebelumnya melawan Chelsea. Dan ternyata Chelsea yang parah banget gitu. Kalau kalian lihat di sini 3 pemain Chelsea gue semuanya blank. Chilwell 61 menit dan kartu kuning lagi gitu. Jadi 1 poin doang. Ruben Dias juga kalau kalian lihat di sini walaupun menang, kebobolan juga udah 2 kali ya kalau nggak salah. Gue punya Ruben Dias ini dengan dari game week 3 dan 4 lawannya Sheffield dan juga Fulham, cuma 2 poin dua-duanya. Jadi cukup bisa dibilang kurang memuaskan pastinya. Cuma fixture-nya ke depannya masih bagus banget. Dan Estupiñán juga di sini kalau kalian lihat di sini lawan Newcastle walaupun menang gitu ya Brighton, cuma kebobolan 1 gol juga, jadinya cuma 2 poin. Sisanya di midfield, Rashford akhirnya berhasil mencetak 1 gol dengan 7 poinnya. Saka juga kemarin assist walaupun yellow card, jadi cuma 4 poin. Mitoma kemarin berhasil berkontribusi lagi 1 assist melawan Newcastle. Fernandes gak ngapa-ngapain, Sterling juga, Jackson gak ngapa-ngapain. Dan kalau kalian lihat hampir 3/4 poin gue dari golnya Erling Haaland, 3 gol dan 1 assist, gila banget ya. 5-1 lawan Fulham, 20 poin. Kalau kalian triple captain 60 nih, lumayan banget. Dan sisanya bench gue cukup sampah bisa dibilang, jadi gue gak usah bahas lagi. Dan berikutnya langsung aja kita membahas atau kita ngelihat mengenai fixture kedepannya dari game week kelima sampai dengan mungkin game week 10. Oke guys, jadi dia fixture dari game week kelima sampai dengan game week 10. Kalau kalian lihat seperti biasa, gue udah urutin di sini berdasarkan depth table-nya dari tim Bayer. Gue ngambil, dan kalau kalian di sini paling bagus adalah Bournemouth sampai dengan game week 10. Cuma gue pribadi, seperti gue udah bilang juga dari minggu kemarin ya, gue lagi menghindari juga sih pemain dari Bournemouth, karena to be honest, gue dalam bermain FPL pastinya gue akan mengincar tim-tim yang punya potensi banyak menangnya, nggak cuma di pertandingan-pertandingan tertentu. Dan juga walaupun gampang, kalau kalian Chelsea susah ya guys, walaupun home gitu kan. Jadi dan berdasarkan performa dari Chelsea juga kehitungnya agak hijau, Wolves juga. Tapi sisanya menurut gue itu sebenarnya masih cukup sulit bagi Bournemouth. Dan berikutnya di sini bawahnya ada Luton pastinya dengan game week 7-nya yang menarik banget, Everton dan juga Burnley. Mungkin bisa jadi pan kita semua, tapi kira-kira kapan kalian mau melakukan wildcard? Karena menurut gue kapan kalian wildcard itu, dan kalian tahu kapan, itu bagus banget untuk menentukan transfer kalian lebih teratur, terarah. Jadi kalian bisa mengambil pemain-pemain yang satu game week doang gitu kan. Misalkan game week 8 kalian wildcard, game week 7 kalian bisa ambil pemain yang mana aja, dan game week 8 kalian bisa ilangin lagi dengan gampang. Jadi menurut gue itu penting banget. Dan kalau kalian di sini ada beberapa tim yang juga udah fixture swing ya. Brighton paling bawah sekarang. Kalau kalian lihat di sini Arsenal juga lumayan oke, walaupun dengan game week 8 ketemu City. Spurs masih oke banget, tapi 6 game week 7 juga Arsenal dan juga Liverpool. Dan yang menurut gue ini penting banget 2 pertandingan ini, karena sisanya itu bagus banget guys, Spurs ini. Dan kalau kalian lihat di sini Arsenal juga Liverpool, kalian apakah yakin Spurs bisa mencetak gol misalkan kalau kalian punya Son dan juga Maddison gitu kan? Karena menurut gue itu kuncinya di 2 pertandingan ini. Kalau kalian yakin, gas aja beli pemain Spurs. Dan kalau kalian lihat beberapa pertandingan kemarin gitu ya, dari 4 game terakhir Spurs berhasil cetak 2 gol lebih kalau nggak salah semua pertandingan. Walaupun balik lagi ke tim masing-masing juga ya, kalian perlunya siapa dan bagaimana, dan kapan juga melakukan wildcard. Cuma masih bagus. Dan kemudian berikutnya City juga di game week 6-7 juga masih bagus. Sisanya game week 8 agak sedikit jelek sampai dengan game week 10. Jadi di sini juga gue pengen membahas sedikit mengenai kapan kita harus wildcard. Kalau kalian mau wildcard di game week kelima sekarang, berarti kalian harus mulai menyicil pemain-pemain yang
jangka panjang gitu kan sampai dengan game week ke-19, game week ke-20 nanti sebelum kalian punya wildcard lagi. Dan masih cukup panjang menurut gua, ditambah dengan game week 7 yang punya double di sini. Tapi itu pemain-pemain kayak Luton dan juga Burnley, yang mana Burnley juga lawannya nggak bagus-bagus amat ya, Newcastle satunya. Jadi gue kurang pingin sebenarnya invest di pemain Burnley. Dan juga kalau kalian mau wildcard di game week sekarang gitu ya, menurut gue juga banyak banget fixture swing yang masih akan terjadi gitu, kayak contohnya di game week ke-8, game week ke-9 itu juga akan ada fixture swing lagi. Kalau kalian lihat di sini pemain-pemain kayak tim-tim yang kayak tadi gue sebut, misalkan City dari game week ke-8 sampai dengan game week ke-10 mereka akan sulit, dan juga kemudian misalkan Chelsea di sini. Jadi sekali lagi menurut gue, kalau tim kalian memang sudah membutuhkan wildcard di mana yaitu pemain-pemainnya udah parah banget gitu, fixture-nya juga jelek semua, menurut gue nggak apa-apa kalau kalian melakukan wildcard, dan gue akan share draftnya. Cuma gue pribadi, gue mungkin akan menunggu sampai dengan game week ke-8 atau game week ke-9 di mana di situ ada fixture swing lagi yang bisa mungkin gue tackle. Apalagi tim gue sekarang bisa dibilang nggak bagus-bagus banget gitu ya. Gue gak punya pemain Spurs, gue masih banyak pemain Chelsea dan juga MU. Dimana MU sendiri secara ya bisa dibilang permainan dan juga hasil nggak meyakinkan banget. Jadinya langsung aja gue akan share ke kalian draft game week ke-5 untuk yang pingin wildcard. Nah oke, di sini ada beberapa pemain yang udah gue masukin ke dalam tim di FPL tim, yang mana menurut gue ini menarik banget tuh kalau kita game week ke-5 wildcard. Yang pertama dari kiper yaitu Flecken dan juga subnya Areola. Kemudian dari back gue akan bermain dengan 3 back, Udogie, Chilwell dan juga Ruben. Udogie secara fixture Spurs masih bagus kecuali 2 pertandingan tadi. Chilwell juga, Ruben Dias juga. Dan untuk midfield di sini gue akan pakai Maddison. Sama alasannya Spurs menurut gue bagus banget secara fixture. Diaby, pemain yang bisa dibilang bermain cukup oke gitu ya di Aston Villa, dan juga bermain cukup depan posisinya dengan harganya yang worth it banget. Kemudian juga ada Mbeumo, Brentford pertandingannya masih bagus. Saka, Salah, dan 2 striker depan gue pakai Alvarez dan juga Haaland, karena kalau kalian lihat di sini game week ke-7 dan juga game week ke-6 dan juga game week ke-7 kalau nggak salah, itu masih bagus banget untuk City. Jadi gue pengen incar itu dulu sebelum nantinya mungkin baru kita bisa transfer lagi gitu kan. Jadi setidaknya di 2 game week awal kita nggak usah transfer dulu lah banyak-banyak gitu, karena kita baru wildcard. Dan di bench di sini ada Botman, pastinya untuk nge-cover Newcastle yang juga fixture-nya oke banget. Kemudian ada Archer dan juga Anderson dari Luton. Jadi itu game week ke-5 wildcard gue untuk sampai sekarang kalau kalian wildcard. Tapi sekali lagi disclaimer, kemungkinan besar gue gak akan wildcard di game week ke-5. Dan gue mungkin akan wildcard di game week ke-8 atau 9. Tapi kalau emang tim kalian, sekali lagi ini balik lagi ke masing-masing tim gitu ya. Kalau kalian emang mau wildcard di game week ke-5 ini, silakan aja. Walaupun gue sedikit tidak menyarankan kalau tim kalian masih baik-baik aja. Ini dia tim pilihan gue, dan langsung aja kita akan membahas mengenai transfer plan. Oke guys, langsung aja ke tim gue untuk di game week ke-5. Apa rencana transfer gue kali ini? Kalau kalian kita lihat di tim gue sekarang, gue pakai Turner lagi untuk sebagai kiper menggantikan Pickford yang lawan Arsenal. Menurut gue mungkin poinnya minus ya kayaknya. Jadi gue akan pakai Turner melawan Burnley di home. Fixture-nya cukup oke. Jadi gue akan pakai Turner. Kemudian secara back, Estupiñán, Chilwell dan juga Ruben Dias. Kemudian bisa kalian lihat di sini secara fixture gak sebagus itu, apalagi terutama Estupiñán gitu ya. Sebenarnya di game week ini mungkin gue pingin dia di sub, cuma sub gue kalau kalian lihat di sini semuanya merah dan juga satu orang yang nggak mungkin bermain gitu kan, Mubama. Jadi untuk sekarang gue masih pakai Estupiñán dulu lawan Manchester United. Kemudian Chilwell, Bournemouth ya, oke, kita lihat aja di game week kali ini. Kemudian juga Ruben Dias melawan West Ham United. Kemudian dari midfield di sini gue belum ada perubahan, semuanya masih banyak banget pemain yang saling lawan gitu ya, kayak contohnya Rashford, Mitoma dan juga Bruno Fernandes, karena MU akan ketemu dengan Brighton gitu kan. Dan Saka dan juga Sterling yang fixture-nya lumayan oke, ditambah Nicholas Jackson dan juga Haaland. Dan untuk kapten pastinya gue masih di Haaland. Vice kapten mungkin gue akan pakai di Sterling sekarang. Dan rencana transfer gue sebenarnya ada beberapa ya, banyak banget opsi yang bisa gue lakukan. Dengan uang gue di bank sekarang ada, kalau kalian lihat di sini 1,6, walaupun itu bisa dikatakan kecil ya untuk tim-tim mungkin bagi kalian juga mungkin masih banyak yang lebih tinggi tim value-nya. Cuma di sini gue akan melakukan transfer, kemungkinan besar nggak ada. Di game ke-5 ini gue kemungkinan akan roll transfer, walaupun sebenarnya seperti yang gue bilang, gue punya beberapa opsi. Contohnya kayak mungkin gue akan ganti Mitoma dengan Maddison gitu. Di sini gue bisa aja ganti Mitoma dan juga Maddison, walaupun harganya pas-pasan ya. Jadi 7,8 udah naik banget gitu kan. Jadi uang gue sisa di bank 0,3. Coba gue rasa gue belum akan melakukan itu. Kenapa? Karena alasannya adalah gue pingin wildcard di game week ke
ke 8 gitu kan. Kalau kalian di sini misalkan gue ambil fixture dari game week 8, kalau kalian bisa lihat di sini, kalau misalkan gue masukin let's say gue masukin Madison gitu ya, Spurs di sini dengan lawannya Sheffield dan juga Arsenal dan juga Liverpool. Gue sebenarnya cukup yakin untuk Sheffield, pastinya mereka mungkin akan gacor, terutama Madison, Son, mungkin poinnya akan banyak banget. Dan gue harus siap-siap panah merah di game week ke-5 ini. Tapi di game week berikutnya, game week ke-6 dan juga game week ke-7 di sini kalau kalian lihat lawannya Arsenal dan juga Liverpool. Sedangkan gue bisa aja masukin pemain yang punya fixture lebih gampang di 2 game week daripada 1 game week. Contohnya di City seperti ini nih, Nottingham Forest dan juga Wolves. Menurut gue mungkin ini masih lebih bagus daripada Spurs gitu ya. Terutama misalkan kalau gue wildcard di game week ke-8, gue baru bisa masukin, gue bisa aja masukin lagi pemain Spurs misalkan di game week ke-8 kan, kayak misalkan lawan Luton, Fulham, Crystal Palace, gue bisa aja ambil Madison atau bahkan langsung Son gitu dari pengamatan gue di game week ke-8. Dan juga gue bisa aja ngeditch dulu nih pemain dari Arsenal di game week ke-8 karena lawannya City, jadi gue bisa aja masukin pemain-pemain lain, contohnya kayak Liverpool di sini. Kalau kalian lihat Liverpool lawannya bagus banget dari game week 8 ke atas. Kemudian juga pemain kayak MU yang sebenarnya masih oke nih, ada Burnley dan juga Crystal Palace. Di game week ke-8 gue bisa ganti dan juga mungkin gue sisain satu ya untuk misalkan seperti Rashford atau Bruno Fernandes untuk Sheffield dan juga Fulham nantinya. Jadi gue mulai kurangin lah pemain-pemain dari Chelsea, MU, gue untuk masukin beberapa pemain yang lebih bisa dikatakan fixture lebih gampang. Jadi itu kemungkinan besar yang akan gue lakukan, yaitu roll transfer. Jadi gue punya 2 transfer nanti di game week ke-6. Di game week ke-6 mungkin gue bisa melakukan transfer kayak misalkan gue masukin pemain dari City gitu kan, gue belum punya sama sekali midfieldnya, gue bisa masukin either Foden misalkan, dan satu lagi gue misalkan bisa simpen untuk nanti di game week ke-7 gue bisa punya satu pan nih, misalkan gue punya 2 pemain Luton misalkan di sini lawan Everton dan juga Burnley, yang mana menurut gue ini fixture-nya bagus banget. Jadi itu rencana transfer gue sejauh ini. Walaupun pastinya beberapa opsi juga terbuka lebar ya. Misalkan kalau kalian lihat di sini Luton fixture-nya bagus banget. Jadi kalau kalian misalkan nggak sabar sama Nicholas Jackson, kalian bisa masukin striker Luton misalkan sekarang. Dan Spurs tetap aja bagus menurut gue, walaupun despite Arsenal juga Liverpool masih termasuk ya punya peluang untuk cetak gol lah, Madison dan juga Son. Kemudian Newcastle juga fixture-nya udah mulai bagus lagi nih, dan bisa aja kalian masukin striker yang kayak Isak atau Wilson walaupun rawan rotasi, atau kayak misalkan defendernya ke Trippier atau Botman bahkan ke dalam tim kalian. Jadi seperti itu rencana transfer gue untuk game week 5 kali ini. Tapi detailnya pastinya kalian pantengin aja finalnya seperti apa tim gue di game week ke-5 ini, pastinya dari sosial media gue di @fpl62_ ataupun di IG, karena gue sampai sejauh ini gue masih konsisten sih untuk update sebelum deadline, jadi kalian bisa lihat. Dan oke, itu aja kali ini untuk di game week ke-5. Good luck semuanya, semoga panah hijau.